Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai vonis dari para penyerang Novel Baswedan yang divonis 2 tahun dan yang satu lagi divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Bersama kami masih ada Mbak Bivitri Susanti dan juga Pak M. Yasin. Nah, kalau memang tadi Mbak Bivitri, Anda pun setuju bahwa ini peradilan ini belum memberikan rasa keadilan lah begitu terhadap Novel maupun masyarakat yang menyaksikan bahwa ada penyerangan terhadap Novel, tapi ternyata jaksa pun menuntut tidak menggunakan dakwaan primer, pasal primer, dan sama juga yang diambil langkahnya oleh hakim. Nah, kalau memang ada hal-hal seperti ini yang mungkin tidak memenuhi, sekali lagi kita menghormatilah putusan hakim, kita menghormati proses peradilan begitu. Tapi bahwa rasa keadilan itu tidak terpenuhi juga tidak bisa kita lawan begitu, khususnya di tengah masyarakat. Nah, kalau memang ada yang dirasa janggal, ada yang dirasa tidak maksimal dilakukan oleh peradilan tersebut, secara struktural tidakkah harusnya ini juga bisa diperbaiki ataupun direview ulang begitu, Mbak Bivitri? Iya, sangat bisa. Jadi saya paham di kalangan masyarakat sekarang yang keluar adalah harusnya sekian tahun. Persoalannya bukan di situ sebenarnya. Bahwa hakim sudah memutus bahwa ada ketidaksengajaan, kemudian juga bahwa ini sesuatu perkara pidana yang berdiri sendiri, bukan dalam konstruksi yang besar, ini saja sudah keliru sebenarnya. Sehingga secara tata negara sebenarnya yang bisa dilakukan adalah presiden sebagai kepala pemerintahan yang mengatasi, jadi atasannya kepolisian, karena yang berwenang di sini kepolisian, yang berwenang untuk melanjutkan penyelidikan maupun penyidikan nantinya ke barangkali ada tersangka-tersangka lain sesuai laporan TGPF, itu seharusnya yang memantau pelaksanaannya dan secara tegas bisa memberikan instruksi itu presiden, begitu. Jadi saya juga paham bahwa ada sangkaan ini kenapa sih apa-apa presiden? Karena presiden itu kepala pemerintahan. Jadi di atasnya Kapolri memang adalah presiden, bukan juga DPR, bahkan juga bukan hakim. Karena seharusnya yang melakukan pengembangan kasus itu adalah penyidik begitu ya, dan penyelidik di bagian awal sekali. Hakim itu hanya menangani ketika sudah sampai di pengadilan. Dan jaksa pun dia akan membuat dakwaan, kemudian tuntutan, itu ketika berkas perkaranya sudah disiapkan lebih dulu oleh kepolisian. Begitu. Jadi secara struktural harusnya yang dilakukan adalah presiden sebagai kepala pemerintahan memanggil Kapolri. Ini kalau memang beliau sangat serius seperti yang diungkapkan dalam berbagai kesempatan, beliau akan panggil Kapolri, kemudian menyatakan bahwa ini sesuatu yang serius, perhatikan laporanmu sendiri, karena TGPF itu kan juga di bawah Kapolri ya. Sehingga harus diadakan penyidikan ulang, tidak berhenti di 2 orang ini yang dikonstruksikan seakan-akan tidak sengaja dan seakan-akan hanya karena dendam pribadi. Ini yang dibongkar dulu kasus ini. Begitu. Jadi jangan berhenti di 2 orang ini. Memang harus dari presiden begitu, Mbak Bivitri ya. Tidak bisa misalkan dari lembaga pengawasan yang lain yang mungkin tidak masuk ke ranah yang kepolisiannya begitu ya, tapi paling tidak ke kasus hukum lainnya seperti di peradilan, proses peradilannya, atau pada saat proses kasusnya sampai ke kejaksaannya. Tidakkah ada juga pengawas-pengawas lain di bagian-bagian lain dari kasus ini, tidak hanya pada saat penyidikan dan penyelidikannya? Iya, pengawas-pengawas lain akan hanya bisa mengawasi untuk aparat yang diawasi sesuai kewenangannya. Jadi misalnya komisi yudisial, maka dia bisa misalnya bila ada hal-hal yang diduga tidak sesuai etik terhadap hakim, bisa dilakukan terhadap hakim. Komisi kejaksaan misalnya bisa juga memantau sebenarnya apa yang terjadi dengan jaksa ketika itu. Sangat bisa ya, karena kita juga punya keraguan ini jaksa sebenarnya mengapa tuntutannya pun sangat rendah, misalnya begitu. Nah, tapi kembali kalau saya kira persoalan kita bukan di 2 orang ini saja. Persoalan kita adalah sesuatu yang lebih besar, dan sesuatu yang lebih besar ini ada di tangan kepolisian sebenarnya, walaupun kemudian ternyata ada konstruksi 2 orang ini saja, sebenarnya aparat kepolisian ya, 2 orang yang sudah dipidana ini begitu. Nah, kerepotannya ada di situ, dan saya kira ada memang lembaga-lembaga lain, misalnya Ombudsman Republik Indonesia yang bisa juga mereview apakah layanan publik yang diberikan oleh kepolisian sudah cukup baik atau tidak. Kemudian juga DPR, saya kira bisa juga mendorong presiden untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan janji yang selama ini sudah dinyatakan. Jadi lembaga-lembaga ini bisa melakukan pengawasannya masing-masing,
tapi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang jelas kalau misalnya hanya kepada jaksa, seakan-akan kita fokusnya di 2 orang ini. Padahal menurut saya pengawasannya justru harus diberikan kepada bagaimana membongkar kasus ini sampai kepada mastermind-nya begitu. Ya, Pak Yasin, Anda juga pasti saya yakin ingin mengetahui siapa sebenarnya mastermind-nya itu. Saya yakin masyarakat juga sebenarnya mau tahu itu, bukan hanya siapa yang melakukan atau mengeksekusi penyerangan, tapi mengapa itu dilakukan dan bagaimana itu direncanakan dan siapa yang merencanakannya ini. Tapi kalau kita lihat ini kan kasusnya tampaknya tadi seperti kata Mbak Bivitri, inilah yang diinginkan oleh mereka yang merancangnya agar sudah ada yang divonis maka selesailah begitu. Sudah tidak usah dicari-cari lagi siapa yang melakukan karena sudah ditemukan yang melakukan, apalagi dicari otaknya udah tidak perlu dicari lagi karena sudah divonis. Ini yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Nah, Pak Yasin, Anda tadi mengatakan bahwa juga berharap ini bisa dilanjutkan kasusnya. Tapi tidak tahu apakah benar akan dilanjutkan atau tidak oleh kepolisian. Nah, Anda sendiri melihat apakah memang permasalahannya sudah dari awal, bahkan sebelum penyidikan, dari penyelidikan ini sudah seperti dirancang, seperti diatur begitu kasus ini. Anda merasa begitu kah? Iya. Dari awal sudah kita mengidentifikasi dari proses lead, penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan itu banyak kejanggalannya di dalamnya. Jadi misalnya CCTV yang buram, kemudian juga proses persidangannya juga tidak dikaitkan dengan tugas dan kewenangan dari novel, yang berkaitan dengan tugas pemberantasan korupsi, tuntutannya hanya 1 tahun, kemudian masuk ke dalam persidangan juga majelis hakimnya tidak menggali peristiwa itu secara objektif, dan berkaitan dengan perencanaan untuk penganiayaannya itu bukan penganiayaan murni, itu ada perencanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari novel itu. Tidak mungkin itu hanya dendam pribadi 2 orang ini. Gitu. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Bibi tadi, itu Presiden sebagai kepala negara bisa melakukan itu untuk membuka kembali prosesnya, lidiktutnya itu harus digali betul, itu yang berkaitan dengan katakanlah untuk mencari mastermind, sehingga masyarakat itu puas, tidak hanya dendam pribadi 2 orang itu Bung Timothy. Kalau mau mencari upaya hukum lanjutan begitu. Ini kan bisa dikatakan, apalagi saya tadi sempat mengutip dari timnya Novel yang mengatakan ini seperti bisa menjadi peradilan sesat begitu. Kalau memang mau mencari rasa keadilan, apa upaya lain? Apakah bandingkah atau apa yang bisa dilakukan dari pihak kuasa hukum sendiri untuk benar-benar bisa meminta aparat lebih serius untuk menggali siapa yang melakukan. Toh mereka juga dari tim kuasa hukum juga mengatakan kalau memang hakim tidak menemukan bukti yang kuat terhadap 2 orang ini, maka bebaskan saja 2 orang ini. Itu bahkan dikatakan oleh tim kuasa hukumnya Novel begitu. Apa yang upaya hukum yang bisa dilakukan? Mungkin Pak Yasin bisa memberi saran. Ya, jaksanya sendiri kan hanya menuntut 1 tahun, kemudian hakimnya memutuskan 2 tahun, pasti tidak banding itu jaksanya, pasti akan menerima itu, karena yang dituntutnya itu lebih ringan itu hukumannya. Sehingga satu-satunya ya kuasa hukum itu mencari jalan lain, apa bisa nih, misalnya dilaporkan ulang ini, padahal putusan hakim kan sudah ada, kita menghormati putusan dari majelis hakim itu. Jadi ini ruwetnya di situ, maka harapannya ya memang kepala negara ini apabila mempunyai suatu katakanlah ingin bahwa Indonesia itu menjadi negara yang konsisten dalam penerapan hukum atau law enforcement, salah satu kriteria dari negara yang punya ciri good governance itu kan harus law enforcement-nya harus bagus, gitu, penegakan hukumnya. Jadi tidak mencederai rasa keadilan masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi akan menambah rentetan peristiwa bahwa keberpihakan dari pemerintah itu terhadap pemberantasan korupsi ini demikian rendahnya. Jadi image-nya kan seperti itu, tidak image nasional tapi juga image internasional. Tapi kalau pemerintah itu mau menjaga image, Presiden bisa menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menginstruksikan membuka kembali ini kasus ini dengan suatu prosedur yang betul, proses yang benar di tingkat lead, diktut, sampai
kepada proses di pengadilannya. Bukan berarti mencampuri urusan di pengadilan, bukan. Tapi ini adalah mendudukkan perkaranya itu agar mempunyai suatu katakanlah nilai rasa keadilan di depan masyarakat. Itu Bung Timothy. Oke. Saya ke Mbak Bivitri, ini saya malah melihat Pak M. Yasin ada 2 nih di layar saya ini. Saya ke Mbak Bivitri, Anda bisa mendengar suara saya Mbak Bivitri? Bisa. Oke, berarti tadi hanya gambar yang terganggu. Mbak Bivitri, apa mungkin langkah hukum yang masih bisa diupayakan oleh timnya Novel Baswedan dan juga mungkin masyarakat yang juga masih terlalu belum puas lah dengan proses yang terjadi, melihat terlalu banyak kejanggalan, tapi menginginkan agar suatu hari benar-benar bisa dicari siapa pelakunya. Ya, upaya hukum tentu saja kita berdasarkan KUHP ya, tentu saja banding. Tapi satu hal yang perlu dilihat di sini begini. Jadi Pak Novel itu kan sebenarnya korban, sehingga pengacara Pak Novel yang resmi itu adalah jaksa sebenarnya. Yeah. Kuasa hukumnya Pak Novel itu mendampingi Pak Novel dalam semua proses hukum, memang harus seperti itu ya. Tapi yang mewakili Pak Novel di pengadilan adalah jaksa. Ya. Sehingga kita akan sangat tergantung, terus terang saja, sangat tergantung pada kejaksaan untuk menindaklanjuti hal ini. Biasanya sih akan dilakukan banding. Nah, tapi saya setuju kalau misalnya kemudian dieksaminasi dulu, ditinjau dulu putusan ini. Apakah juga misalnya dari tuntutan tepat begitu? Karena sekali lagi kita kalau berbicara konstruksi dari awal, yang dibangun adalah 2 orang ini cuma persoalan pribadi, maka kalau dibawa ke banding pun nggak akan bisa masuk ke konstruksi hukum baru begitu. Nah, pasal baru, misalkan? Pasal baru juga tidak, karena banding itu kan sebenarnya menyatakan bahwa ada ketidaksetujuan terhadap putusan hakim. Nah, tapi konstruksinya harus sesuai konsisten dari awal begitu. Jadi saya kira saya belum tahu apa yang akan karena sangat baru ya, akan diputuskan oleh jaksa nanti seperti apa. Tentunya harus dengan perbincangan juga dengan Pak Novel sebagai korban dan kuasa hukumnya. Tapi sepenuhnya wewenang ini ada di kejaksaan sebenarnya. Jadi yang kalau balik ke pertanyaan tadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebenarnya adalah ya untuk pertama mendorong betul bahwa kasus ini dibongkar dulu sampai ke akarnya untuk mencari mastermind dan lain sebagainya. Dan untuk itu menurut saya begini, mungkin saya harus tarik dulu sedikit, nggak apa-apa ya Mas ya, bahwa kalau kita melihat analisis kasus-kasus yang serupa, sebenarnya ada pola di sini. Ada pola bahwa orang-orang kecil seperti 2 orang ini, mastermind-nya bebas terus, tapi orang-orang seperti 2 orang ini, dia yang akan kena pidana. Saya kira serupa dengan kasus Munir, dan barangkali juga akan serupa dengan kasus-kasus yang sekarang tengah terjadi ya, banyak lah. Joko Chandra dan lain sebagainya. Tapi mastermind-nya, bagaimana konstruksi besarnya itu tidak bisa diungkap. Nah, masalahnya adalah yang bisa mengungkap memang mesti kekuatan yang besar. Dan kekuatan yang besar ini ada kalau dalam konteks hukum tata negara, ada di presiden. Gitu. Jadi kalau kita berharap pada Kapolri misalnya, ataupun Jaksa Agung, atau siapapun, bahkan Ketua Mahkamah Agung, akan sangat sulit. Karena mastermind ini pasti orang-orang yang begitu berkuasa. Makanya kita selalu kembalikan, harusnya Pak Presiden bikin TPS independen yang melibatkan juga tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Karena ini tidak akan bisa diurai dengan mudah begitu. Oke, jadi memang tidak bisa dicari, kalaupun mau mencari upaya keadilan dari proses peradilan, ini sudah selesai lah bisa dikatakan begitu ya. Itu pasal baru tidak bisa dikembangkan ke pasal baru. Hanya mereview sidang sebelumnya, tapi seperti yang Anda katakan memang harus ditarik kembali ke penyidikan atau bahkan sampai ke penyelidikan, begitu Mbak Bivitri? Iya, dengan konstruksi yang lebih besar begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti atas waktunya pagi hari ini, dan juga Pak M. Yasin, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan lihat terus bagaimana perkembangan dari kasus ini, walaupun sudah divonis. Tapi seperti yang dikatakan Pak M. Yasin dan juga Mbak Bivitri tadi, tampaknya memang ada mastermind atau otak di baliknya yang mereka percaya belum bertanggung jawab secara hukum. Sekali lagi terima kasih Mbak Bivitri dan juga Pak M. Yasin sudah bergabung pagi hari ini.